Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang pemahaman sejarah filsafat abad pertengahan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya pribadi Muhammad Fikri Amaluddin. Nama saya Nabila Fitri Rahmani, NIM 0702032064. Nama saya Nada Nurul Afianti, nomor NIM saya 070203-265. Sejarah kelahiran dari filsafat abad pertengahan. Nah, filsafat abad pertengahan ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, yakni masa transisi dari filsafat Yunani ke filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Filsafat ini, yakni filsafat abad pertengahan, untuk pemikirannya juga didasari oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat pada abad pertengahan didominasi oleh agama. Oleh karena itu, untuk sifat kefilsafatannya disebut dengan sifat teosentris. Masa patristik. Patristik berasal dari bahasa Latin Pater yang berarti bapak atau bapak-bapak gereja yang dipilih berdasarkan golongan atas atau golongan ahli pikir. Nah, pada golongan ahli pikir inilah yang menimbulkan beberapa pendapat. Ada pihak yang menolak dan ada pihak yang menerima. Apa saja alasan mereka-mereka yang menolak dan menerima? Berikut adalah alasannya. Masa skolastik, yang berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah. Terdapat beberapa corak khas dari sejarah abad pertengahan skolastik. Yang pertama, filsafat skolastik adalah filsafat yang punya corak semata-mata agama. Yang kedua, filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi kepada teologi atau filsafat yang rasional. 3. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat. Kemudian yang terakhir adalah filsafat skolastik merupakan filsafat Nasrani. Mengapa? Karena banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari gereja. Filsafat skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor religius, dan yang kedua adalah faktor ilmu pengetahuan. Kemudian, masa skolastik terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah skolastik awal yang berlangsung pada tahun 800 sampai 1200 Masehi. Dan yang kedua, skolastik puncak yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300. Dan yang terakhir adalah skolastik akhir berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450. Materi selanjutnya yakni skolastik awal. Nah, sejak abad ke-5 hingga abad 8 Masehi, pemikiran filsafat patristik ini sudah mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, yang dikatakan sebagai abad kacau. Nah, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi. Skolastik puncak. Pada masa ini adalah masa kejayaan skolastik, yaitu terjadi pada tahun 1200 sampai 1300 yang ditandai dengan adanya universitas-universitas dan ordo-ordo yang muncul turut memajukan ilmu pengetahuan. Berikut adalah faktor-faktornya. Skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jenuh terhadap segala sesuatu pemikiran filsafat yang menjadi kiblat mereka, sehingga memperlihatkan stagnasi. Menurut Nicholas Cusasus, manusia menyadari akan keterbatasan akal, sehingga banyak hal yang seharusnya diketahui akan menjadi sedikit. Dengan intuisi ini diharapkan akan sampai kepada kenyataan, yaitu segala sesuatu yang bentuknya larut, yaitu Tuhan. Skolastik Arab atau Islam. Nah, dalam bukunya Abdul Bakri disebutkan bahwasanya istilah skolastik Arab atau Islam itu jarang sekali dipakai oleh orang-orang kalangan umat Islam. Yang biasa dipakai itu adalah istilah ilmu kalam atau filsafat Islam. Masa peralihan setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Kesimpulannya adalah, karakteristik filsafat abad pertengahan merupakan suatu pemikiran yang sangat berbeda pada zaman dahulu, karena abad ini ditandai dengan munculnya para ilmuwan yang membahas tentang ketuhanan. Dan ciri-ciri abad karakteristik pertengahan ada 4. Yang pertama, metode berpikirnya mengandung unsur Nasrani. Yang kedua, cara berpikirnya menggunakan ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustine.
Dan keempat, pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman ini, yaitu filsafat pemikiran agama. Berikut merupakan tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.